Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Penny dalam acara Dongkelor. Hari ini Kak Penny akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, kali ini Kak Penny akan membawakan dongeng yang bercerita tentang si Rani yang berprestasi. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak yang bernama Rani. Sejak kecil dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ayah ibunya meninggal karena sakit. Jadi si Rani akhirnya hidup bersama neneknya yang hanya berjualan kue. Hari-hari si Rani sering diejek sama teman-temannya karena anak yatim piatu. Suatu hari si Rani pulang dalam keadaan menangis. Nenek, kenapa Rani yatim piatu, Nenek? Teman-teman sering mengejek Rani, Nenek. Kemudian si nenek memeluk Rani dengan eratnya. Rani, ini semua adalah takdir, Nak. Rani sabar ya, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Rani. Rani dipeluk erat sama neneknya. Kemudian si nenek memberi solusi. Rani, begini saja, tidak usah kamu pergi sama teman-temanmu yang suka mengejek. Rani pergi saja ke perpustakaan ya. Bukannya Rani suka membaca buku. Si Rani senang sekali mendengar perpustakaan. Dia pernah diberi pelajaran tentang perpustakaan. Jadi dia tahu perpustakaan itu adalah tempat yang banyak bukunya. Dia senang sekali. Nenek memberi kesempatan supaya si Rani bisa membaca buku. Kemudian keesokan harinya si Rani tidak sabar lagi. Dia ingin sekali pergi ke perpustakaan. Nah, setelah pulang sekolah, si Rani membereskan rumahnya, membereskan pekerjaannya, dan bergegas pergi ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan, alangkah bahagianya si Rani. Dia melihat banyak buku ditata rapi. Hah? Ada buku cerita. Hah? Di sini ada buku membuat kue. Hah? Di sini ada buku menanam bunga. Aduh, si Rani senang sekali. Ternyata di perpustakaan banyak sekali buku-buku. Hari demi hari, Rani pergi ke perpustakaan membaca buku-buku yang ada di sana. Tanpa disadari, si Rani sekarang menjadi anak yang pandai. Karena apa? Karena Rani suka membaca buku. Nah, tiba saatnya kelulusan tiba. Kepala sekolah di sekolahnya Rani mengumumkan nama anak-anak yang berprestasi. Ternyata anak yang menjadi juara umum di sekolah itu adalah Rani. Pada saat acara dimulai, acara kelulusan di sekolah itu, Bapak Kepala Sekolah memanggil anak yang menjadi juara umum. Siapa tadi namanya? Rani. Ya, Rani
Rani dipanggil naik ke atas panggung. Dan kepala sekolah mengumumkan kepada hadirin bahwa si Rani adalah anak yatim piatu. Meskipun Rani tidak memiliki ayah dan ibu, tapi Rani mampu berprestasi. Karena apa? Karena Rani suka membaca buku. Ternyata salah satu tamu yang hadir dalam acara kelulusan itu adalah Bapak Wali Kota. Mendengar hal itu, Bapak Wali Kota tergerak belas kasihan. Kemudian Bapak Wali Kota naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa Bapak Wali Kota akan memberi beasiswa agar Rani bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Sang nenek menangis. Air matanya nenek tak henti-hentinya, dia menangis mengucap syukur. Betul-betul Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kehidupan Rani. Coba seandainya Rani hanya bermain-main sama teman-temannya, dia pasti selalu sedih karena selalu diejek. Tapi karena Rani dia tidak memperdulikan teman-temannya, dia hanya ke perpustakaan, membaca buku. Akhirnya Rani menjadi anak yang berprestasi. Ayo, siapa yang ingin menjadi Rani? Pasti semua ingin menjadi Rani. Rani yang berprestasi. Nah, adik-adik, kalau ingin menjadi anak yang berprestasi, satu kuncinya, harus rajin membaca buku. Ya, buku itu adalah jendela dunia. Pada saat adik-adik banyak membaca buku, adik-adik akan memperoleh banyak pengetahuan dan pasti akan menjadi anak pintar di sekolahnya. Nah, di Makassar juga ada loh perpustakaan. Nanti minta mamanya atau papanya atau bu gurunya, bu guru jalan-jalan dong ke perpustakaan Makassar. Di sana banyak anak-anak akan menjumpai buku-buku banyak sekali. Ya, nah silakan ya anak-anak yang mau membaca banyak buku dan gratis loh. Silakan berkunjung ke perpustakaan. Oke. Sampai berjumpa lagi. Sekian ceritanya Kak Penny. Terima kasih. Oke, sobat-sobat Dongkelor, sebelum Kak Penny pamit, Kak Penny mau sampaikan satu informasi nih. Ayo sobat-sobat Dongkelor, kita mendukung program pemerintah Makassar, Makassar Recover. Apa itu Makassar Recover, Kak Penny? Makassar Recover adalah tindakan bagaimana kita menyelamatkan kota kita dari pandemi. Ya, nah apa saja yang kita lakukan? 4M ya. Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, sering cuci tangan ya. Yang ketiga, jaga jarak dong. Yang keempat, hindari kerumunan. Kalau tidak penting, di rumah sajalah. Baca buku lebih baik. Oke? Makassar Recover. Peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi nih sama Mami Kiko. Iya, saya Mami Kiko dengan Kiko Geng. Wah, dengan si kembar Kiko ya? Iya. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti baik ya? Iya dong. Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi di acara Dongkelor. Ya, mendengar dongeng online di rumah. Wah, kalian ketawa terus? Iya, Mami lagi gembira. Kenapa Mami? Iya, karena hari ini kita sedang ketemu dengan teman-teman di rumah. Oh iya. Nah, hari ini kita ingin bercerita sama teman-teman. Cerita apa? Cerita tentang buku bacaan yang kita sukai. Ah, aku suka.
Aku juga. Nah, teman-teman di rumah pasti mau tahu Kiko senang cerita apa. Aku suka cerita pada zaman dahulu. Wah, kalau Kiko senang apa? Aku suka cerita komik. Wah, komik itu buku cerita juga ya? Iya, Mi. Oh, tapi yang banyak gambarnya itu. Iya, Mi. Nah, teman-teman dengar Kiko dan Kiko kalian juga sama ya? Oh, sama. Senang dengan buku cerita juga. Oh, iya. Kan anak Indonesia senang dengan buku cerita. Oh, kalau kamu? Ya, aku juga senang dengar cerita tapi kenapa? Aku lebih senang diceritakan. Oh, diceritakan. Nah, kalau begitu, Mami ingin bercerita. Kalian mau dengar nggak? Ya. Nah, teman-teman di rumah mau dengar ceritanya juga tidak? Mau dong. Bukan kamu yang ditanya. Iya nih Kiko, usul aja. Nggak apa-apa. Dengerin dulu. Iya. Jangan bertengkar. Tuh dilihat teman-teman dari rumah. Malu deh. Nah, hari ini Mami akan bercerita tentang apa ya? Tentang buruan. Jangan. Kenapa? Cerita tentang bawang putih, bawang merah. Aku pernah baca. Ya, yang lain aja. Boleh ya? Kita akan bacakan cerita yang tadi malam Mami baca di rumah. Beneran? Iya. Oke. Nah, semuanya duduk yang manis. Tutup mulutnya. Sambil makan boleh. Boleh makan ya? Iya, boleh sambil makan. Asik. Minum juga. Ya. Oke ya? Iya, semua duduk rapi. Ya. Mulai ya. Iya. Pada suatu hari Ya. ada seekor beruang. Warnanya coklat. Ya, namanya adalah Pak Yoga. Oh ya, oke. Ya, Pak Yoga memiliki 2 orang anak beruang yang imut sekali. Nah, namanya adalah Yosi dan Yosa. Yosi beruang coklat kecil yang lucu, sedangkan Yosa beruang kecil putih yang imut sekali. Kayak saya. Jangan dipotong. Iya, kayak Kiko. Si Yosa kayak Kiko. Si Yosi kayak kamu. Oke. Nah, lalu Pak Yoga suatu hari pergi ke tengah hutan. Mereka sama-sama mencari kayu. Di perjalanan mereka bertemu dengan seekor mut-mut si semut kecil. Si semut kecil mengatakan begini, "Hei Yosa, kamu itu bukan anaknya Pak Yogi." Kenapa? Karena warnamu tidak putih, kamu harusnya coklat. Ya, anaknya si beruang putih sedih. Lalu si beruang coklat mengatakan begini, "Weh, kamu itu adikku, jangan sedih." Tapi si beruang putih kecil masih saja sedih. Kayaknya seperti aku. Ya, dia sedih sekali karena dia merasa dia berbeda dengan ayahnya, dengan saudaranya. Akhirnya mereka pun terus di perjalanan. Di jalan mereka bertemu lagi dengan seekor binatang. Burung. Ya, burung. Si burung mengatakan sebaliknya, "Hai Yogi,
kamu tidak seperti mamamu beruang putih. Ya, si beruang coklat sedih karena dia dibilang tidak seperti ayahnya. Iya ya. Padahal mereka adalah si kembar. Ah ya, seperti Kiko. dan Kikoge. Nah, bayangkan kedua binatang kembar saja mereka bersedih karena berbeda warna kulitnya. Padahal Pasti karena tidak membaca. kok tidak membaca? Iya, orang kembar itu kan acang-acang. Ada yang identik, Ya, ada yang tidak, ya, ada yang satu telur, ya, ada yang tidak. ya. Betul tuh, tidak membaca. Berarti Kalau baca buku, kita bisa tahu macam-macam istilah kembar. wah, begitu ya? Iya, kayak kami nih. Kami ini walaupun kembar berbeda warna kulitnya. Sifatnya juga beda. Ya, ada juga yang sama sekali. Wah, kan cerita Pak Beruang berubah menjadi cerita Kiko dan Kikoge. Jadi sedih dong. Enggak, kami gembira, pura-pura sedih aja. Kan ceritanya harus sedih ya Kika ya. Iya. Oke, nah hari ini kan kita udah tadi cerita nih. Iya. Kiko, Ya, nyanyi dong. boleh. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Cerita Pak Beruang tadi. Wah, iya, aku bisa. Wah, Kiko gak bisa. Siap? Ya. Suatu hari ada beruang coklat. Dia punya anak, dua coklat dan putih. Yang coklat itu mirip warna ayahnya. Yang putih itu mirip dengan mamanya. Mereka awalnya Bersedih karena dikira bukan anak mereka. tapi ternyata Mereka tidak sedih karena mereka rajin membaca. dari membaca Mereka tahu perbedaannya. tentang si kembar. Kami Berdua adalah si kembar Kiko Ge dan Kiko. Mami Kiko. Disinilah Acara dongkelor, acara kita. mendengar dongeng dari rumah. Duduk yang manis, Walau kitanya ada di rumah saja. tepuk tangan semuanya. Yeay! Udah selesai. Udah. Nah, sekarang kalian nggak mau kasih pesan sama teman-teman? Mau dong. Nah, pesannya adalah jangan keluar rumah ya teman-teman. Iya, kalau penting aja. Kemarin mudik nggak? Enggak, Kenapa? kan kita tinggal di kota. Ya, kenapa? Kalau yang di mudik itu kan yang di kampung aja, Mi. Oh, enggak gitu. Orang mudik itu artinya kita pergi ke daerah yang banyak keluarganya. Jadi mereka biasa berkumpul di satu titik. Berarti Kita mudik di masjid. kok masjid di masjid? Iya, karena kita kan ngumpul di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan
buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa, karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.